Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari Kitabut Tauhid, karya daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dengan ini kita menggunakan kitab syarahnya, yaitu yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala. Kita sudah sampai ke bab yang ke-23 ya, namun pada pertemuan yang lalu masih ada bab yang tersisa ya, dari bab masih ada penjelasan yang tersisa dari bab yang ke-22, yaitu penjelasan yang terakhir tentang kuburan Islam. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan segalanya, bahkan perkara-perkara yang remeh seperti makan, minum, memakai pakaian, memakai sandal, bahkan ketika buang hajat, itu diajarkan di dalam agama kita. Dan juga yang termasuk diajarkan dalam agama kita adalah tentang kuburan. Bagaimana kuburan itu diajarkan di dalam agama kita adalah kuburan yang sederhana. Mau orang yang dikuburkan adalah orang kaya, pejabat tinggi, atau orang miskin, kuburannya apa? Sama saja. Kita bisa lihat bagaimana kuburan dari raja-raja Saudi. Ketika mereka meninggal dunia, mereka dikuburkan dengan kuburan yang sama, sederhana, tidak ada keistimewaan sama sekali. Kuburannya sama dengan ya orang-orang yang lainnya yang bukan raja, bahkan bukan orang kaya. Berbeda dengan kuburan-kuburan selain daripada Islam. Kuburan mereka dibuat megah, dibangun ya, atau bahkan menghabiskan banyak uang ya, banyak uang ya, diantaranya ada yang sampai dibakar. Dibakar itu bayar atau enggak, Pak? Bayar. Mahal atau murah? Mahal ya. Sampai demikian. Tetapi di dalam agama kita kuburan sederhana. Yang disayangkan adalah kaum muslimin ini tidak satu pemahaman dalam hal kuburan, sehingga ada di antara mereka yang menguburkan kerabatnya atau orang tuanya dengan ya proses atau dengan kuburan yang tidak diajarkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan ada dua perbandingan, yaitu kuburan sesuai sunnah dengan kuburan dengan cara yang bid'ah. Kuburan yang sesuai dengan sunnah adalah yang sederhana. Bahkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat di Baqi, kuburan para syuhada Badar dan Uhud itu sederhana, tidak ada tulisan, tidak disemen, dan juga tidak ada penerangan. Berbeda dengan kuburan dengan cara bid'ah, kuburannya dibuat tinggi, bahkan dijadikan masjid. Kemudian tujuan daripada ziarah kubur sebagaimana yang sudah kita singgung adalah hanya ada dua. Yang pertama mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang kedua apa? Untuk mengingat kematian, untuk mengingat akhirat. Kalau ya orang-orang yang menyelisihi sunnah, mereka datang ke kuburan itu bukan untuk mengingat kematian, ya bukan untuk mendoakan penghuni kubur, tapi kebanyakan mereka untuk apa? Beribadah di situ, ya beribadah di
kuburan. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu penjelasan singkat dari bab yang penjelasan yang terakhir dari bab yang ke-22. Kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-23. Qala rahimahullah, bab majaa anna ba'da hadhil ummah ya'budul auzan. Bab tentang keterangan bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Kata wasan, ya, itu artinya adalah berhala. Al-ausan itu jamak dari wasan. Wasan artinya berhala. Sama dengan sonam. Sonam juga artinya adalah berhala. Namun bedanya, kalau sonam itu lebih khusus, yaitu berhala yang dibentuk ya seperti makhluk yang bernyawa. Mungkin gambar hewan kah, atau gambar manusia dari orang-orang yang soleh. Adapun wasan, wasan artinya juga berhala, tapi dia sifatnya lebih umum. Ya, pohon, ya diantaranya pohon, batu-batu, kemudian kuburan, yaitu juga disebut dengan apa? Berhala. Namun dengan bahasa Arab itu namanya adalah apa? Wasan, atau jamaknya adalah auzan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bab ini menjelaskan tentang apa? Bab ini adalah menjelaskan tentang bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya orang kalau sudah muslim itu tidak akan jatuh kepada kesyirikan. Jadi perlu kita fahami bahwasanya bab yang ke-23 ini adalah membahas tentang bantahan terhadap syubhat atas orang-orang yang mengatakan bahwasanya orang itu kalau sudah muslim mustahil terjatuh ke dalam kesyirikan. Pernah dengar nggak Pak syubhat seperti ini? Orang kalau sudah muslim maka mustahil dia jatuh kepada kemusyrikan. Mereka menggunakan argumen dari dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitan qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang rajin salat di jazirah Arab. Namun dia selalu berusaha untuk memicu permusuhan dan kebencian. Jadi dengan hadis ini ya, mereka beranggapan bahwasanya mustahil ada orang yang jatuh kepada kemusyrikan atau kekafiran kalau dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Jadi ada 3 kelompok ya dalam mengkafirkan orang-orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Yang pertama adalah kelompok Khawarij. Khawarij ini paling mudah untuk mengkafirkan. Jadi kelompok Khawarij adalah kelompok yang paling mudah mengkafirkan orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Karena menurut pandangan mereka, orang yang melakukan dosa besar itu apa? Kafir. Jadi menurut Khawarij ya, orang melakukan dosa besar itu apa? Kafir. Sehingga dengan ini bisa jadi sebagian kaum muslimin itu apa? Kafir menurut mereka. Benar nggak Pak? Siapa yang tidak bisa apa? Terjatuh ke dalam dosa? Hampir semua orang ya dari kaum muslimin itu sangat mungkin untuk melakukan dosa besar. Karena dosa besar itu banyak atau sedikit Pak? Dosa besar banyak ya. Memang ada sebagian ya ulama yang mengatakan dosa besar itu hanya 7. Berdasarkan hadis Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Akan tetapi yang benar wallahu taala alam bahwasanya dosa besar itu ada banyak ya, yaitu sekitar 70-an. Ini yang dipilih oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, sehingga beliau punya kitab judulnya adalah Al-Kabair, dosa-dosa besar yang jumlahnya sekitar 70-an dosa. Sehingga ya menurut orang-orang Khawarij bisa jadi sebagian besar daripada kaum muslimin ini sudah apa? Sudah kafir. Ini yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kuburiyun. Orang-orang yang suka menyembah apa? Kubur. Menurut mereka mustahil orang muslim itu apa? Jatuh kepada kemusyrikan. Jadi nggak usah nggak usah takut untuk beribadah di kuburan.
Itu nggak usah hiraukan perkataan dari orang-orang Wahabi yang suka kafirkan atau yang suka memusyrik-musyrikkan. Ya. Ahli sunnah wal jamaah tidak gampang dalam kafirkan. Artinya menurut mereka bahwasanya mustahil ada orang yang jatuh kepada kemusyrikan berdasarkan hadis yang tadi sudah kita bacakan. Kemudian yang ketiga adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini ya, berada di pertengahan. Tidak seperti orang-orang khawarij yang mudah mengkafirkan, dan juga tidak seperti kuburiyun yang mengatakan mustahil ada orang yang jatuh kepada kemusyrikan. Ahli sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Mungkin ada dari orang muslim yang yang jatuh kepada kekafiran, yang jatuh kepada kemusyrikan. Namun ahli sunnah wal jamaah tidak mudah dalam mengkafirkan. Harus iqamatul hujjah, harus ada alasannya yang kuat. Kemudian juga izalatus syubhah, yaitu hilangnya syubhat. Bisa jadi orang tersebut melakukan kekafiran atau kemusyrikan itu dikarenakan kejahilan. Dikarenakan kejahilan, maka tidak bisa kita serampangan ya mengatakan bahwasanya dia adalah kafir atau musyrik. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu tidak gampang mengkafirkan. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kuburiyun ya, mereka mengatakan bahwasanya mustahil ada orang muslim yang terjatuh kepada kemusyrikan berdasarkan hadis ini. Ya, Nabi SAW bersabda, inna syaitan qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang rajin salat di jazirah Arab. Dalam riwayat yang lain, ya dalam riwayat Tirmidzi itu tanpa disebutkan jazirah Arab. Ya, artinya selama orang itu salat, syaitan putus asa untuk menggoda mereka. Ya, syaitan putus asa ya bahwasanya syaitan akan disembah. Maka gampang ya untuk menjawab daripada syubhat mereka ini. Di sini disebutkan cara menjawabnya. Yang pertama adalah hadis tersebut hanya menjelaskan kondisi daripada perasaan syaitan. Jadi hadis ini hanya menjelaskan kondisi daripada perasaan syaitan ketika melihat Islam tersebar saat Fathu Makkah. Jadi ketika Fathu Makkah, ya kita lihat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia ketika itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ketika syaitan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka syaitan ya perasaannya dia sudah putus asa bahwasanya dia tidak akan lagi disembah. Ya, ketika syaitan melihat orang-orang sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka syaitan berputus asa bahwasanya dia tidak akan disembah. Kemudian yang kedua, bahwasanya perasaan syaitan itu tidak mesti benar. Jadi orang yang berdalil dengan hadis ini pada hakikatnya dia berdalil dengan perasaannya syaitan. Benar nggak Pak? Jadi orang yang berdalil dengan hadis ini dia berdalil dengan perasaannya syaitan. Padahal perasaannya syaitan itu tidak mesti benar, karena syaitan tidak mengetahui perkara yang gaib. Nabi SAW saja atau para nabi, perasaan mereka itu bisa salah. Ini para nabi. Perasaan mereka bisa bisa salah. Ketika mereka berperasaan bahwasanya mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berdakwah, banyak orang-orang yang memusuhi, banyak orang-orang yang mendustakan, sehingga para nabi ketika itu mereka berperasaan tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perasaan mereka ini salah. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menolong para nabinya. Kemudian bantahan yang berikutnya yang ketiga, kalimat al-musallun di dalam hadis ini. Jadi syaitan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang rajin sholat ya di jazirah Arab. Jadi lafaz al-musallun di sini ada dua makna. Yang pertama adalah umum, semua orang yang sholat. Yang kedua maknanya khusus,
yaitu untuk orang-orang yang dilihat oleh syaitan ketika itu, yaitu siapa? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang benar di sini disebutkan makna daripada al-musallun adalah orang-orang yang dilihat oleh syaitan ketika itu, yaitu para sahabat Nabi. Yang mana kita tahu bahwasanya para sahabat ketika sholat itu semangatnya apa? Luar biasa, ibadahnya luar biasa. Bahkan disebutkan ketika ada orang datang, ya, sebelum maghrib mereka mengira bahwasanya sholat maghrib sudah apa? Ditunaikan, padahal para sahabat masih sedang sholat apa? Sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Jadi mereka melihat bahwasanya dikira sholat itu sudah apa? Ditunaikan, karena yang mereka atau yang melihat ini mengira bahwasanya sholat sunnah itu hanya ba'diyah maghrib, sehingga ketika mereka melihat para sahabat sholat sunnah, ya dilihat dikira apa? Sholat maghrib sudah ditunaikan, padahal para sahabat sedang melaksanakan sholat sebelum apa? Sholat sunnah sebelum maghrib. Jadi semangatnya sahabat luar biasa, sehingga syaitan ketika melihatnya merasa putus asa, tidak bisa lagi menggoda mereka. Kemudian bantahan yang berikutnya, pada kenyataannya ya, banyak sekali orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja meninggal dunia, sudah banyak orang-orang yang apa? Murtad, yang tadinya membela Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ya mereka langsung apa? Murtad, keluar daripada Islam, tidak mau membayar zakat, sehingga mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, muncul nabi-nabi palsu, ya diantaranya adalah Musailimah Al-Kadzab yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian bantahan yang berikutnya yaitu terhadap syubhat dari orang-orang yang mengatakan bahwasanya tidak mungkin orang itu kalau sudah Islam dia apa? Jatuh kepada kemusyrikan. Ya, bantahannya adalah bahwasanya di dalam kitab-kitab fikih semua madhab di situ ada bab tentang apa? Ahkamur riddah, hukum-hukum tentang ya berkaitan dengan orang yang murtad, yang keluar daripada Islam. Kalau orang muslim nggak mungkin murtad, nggak mungkin jatuh kepada kekafiran dan kemusyrikan, maka untuk apa bab-bab ini? Benar nggak Pak? Untuk apa bab-bab ini dijelaskan dalam seluruh madhab, ya, mau Hanafi, Hanbali, Syafi'i, Maliki, semuanya apa? Memiliki kitab fikih yang di dalamnya ada bab tentang hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang murtad, yang keluar daripada Islam. Kemudian yang terakhir, ya bantahannya di sini bahwasanya mereka yang mengatakan bahwasanya mustahil ada orang muslim yang jatuh kepada kekafiran dan kemusyrikan, kenyataannya mereka melanggar perkataan. Kalau dob halal, ya, kalau biawak itu kan termasuk daripada karnivora. Kalau dob itu makannya tumbuh-tumbuhan, rumputan. Jadi beda ya antara biawak dengan dob. Jadi tidak benar bila diterjemahkan dob dengan biawak. Mungkin bentuknya yang hampir apa? Yang hampir sama, tapi dia beda jenis, sehingga tidak bisa diterjemahkan dengan biawak. Dob ini lobangnya disebutkan, lobangnya itu berkelok-kelok, yaitu belok ya, masuk belok kanan, belok kiri, mungkin tidak sebagaimana lobang ular. Jadi lobangnya itu berkelok-kelok, belok-belok. Kemudian lobangnya itu hanya satu. Lubang masuk sama lubang keluar itu apa? Sama. Kemudian lubangnya itu kotor, bau. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan, meskipun tidak mungkin ya ada orang itu masuk ke dalam lubang dob, nggak mungkin. Lubangnya sangat kecil. Tapi biasa orang-orang Arab itu apa? Suka hiperbola ya bahasanya, suka berlebihan. Andai kata orang Yahudi itu masuk ke lubang ini, lubang yang kotor, yang bau, kemudian berkelok-kelok, susah sekali untuk apa? Ditiru, untuk diikuti, tetap saja ada dari kaum muslimin yang apa? Yang akan mengikutinya, yang akan menirunya.
Meskipun apa yang mereka lakukan itu membawa kepada kebinasaan, menjerumuskan kepada kebinasaan, pasti tetap ada dari kaum muslimin yang apa? Yang akan menirunya dan mengikutinya. Ya, ini sudah terbukti. Ya, kita lihat bagaimana banyak dari kaum muslimin yang meniru-niru mereka. Faham ini Pak ya hadis ini ya. Jadi hadis ini bisa kita jadikan acuan untuk memahami dalil-dalil berikutnya. Ya, bisa kita jadikan acuan untuk memudahkan kita memahami dalil-dalil berikutnya. Dalil yang berikutnya yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada al-jib dan taghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Apa maksud daripada ayat ini dibawakan oleh penulis dalam bab ini? Sisi pendalilannya adalah bahwasanya orang-orang Yahudi yang mana mereka itu diberi kitab, ya, menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berilmu. Mereka itu beriman kepada jibet dan toghut. Jibet itu adalah sihir, ya, jibet itu adalah apa? Sihir. Jadi ciri khas daripada orang Yahudi itu adalah pandai apa? Menyihir. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah apa? Disihir. Siapa yang menyihir? Orang Yahudi, Labid bin A'sam. Jadi ciri khas daripada orang Yahudi itu apa? Pandai menyihir. Karena mereka orang-orang Yahudi pandai menyihir, tadi apa hadisnya, pasti akan ditiru oleh apa? Orang yang beriman. Yang mereka ini ciri khasnya adalah suka menyihir, maka apa? Orang beriman ada di antara mereka yang juga apa? Pandai menyihir. Beriman pula kepada taghut. Kalau menyihir itu musyrik atau tidak, Pak? Musyrik. Ini menunjukkan bahwasanya ini bantahan ya kepada mereka yang mengatakan mustahil ada orang Islam itu jatuh kepada kesyirikan. Ini buktinya. Ayat ya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka orang Yahudi itu apa? Percaya atau ciri khas mereka adalah sihir dan diikuti oleh orang-orang yang beriman. Bahkan sampai sekarang kita temukan banyak sekali dari kaum muslimin yang terjatuh dalam hal ini. Mereka jadi dukun, mereka jadi tukang sihir. Bahkan hampir-hampir kita tidak menemukan ada dukun dari orang-orang Nasrani. Benar nggak Pak? Pernah nggak menemukan tukang sihir dari orang Nasrani atau dari orang Yahudi? Padahal ini asal dari orang-orang Yahudi. Hampir-hampir kita tidak temukan. Malah bisa jadi orang Nasrani datang ke dukun Muslim. Jadi yang banyak sekarang itu dukun-dukun dari ya kaum muslimin. Bahkan mereka terkadang untuk melariskan ya berpakaian seperti pakaian ustadz, pakai sorban untuk melariskan apa? Perdukunan mereka. Ya, ini sekali lagi menunjukkan bukti bahwasanya ya ada di antara kaum muslimin yang terjatuh kepada kemusyrikan dan kekafiran. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini ada kisahnya, yaitu di bagian yang terakhir orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang musyrik Mekah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ini kisahnya adalah ketika Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini adalah ayahnya Sofia, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sofia binti apa? Huyai. Dan Ka'ab bin Ashraf datang ke Mekah. Maka orang-orang Mekah berkata kepada mereka, kalian adalah ahli kitab, kalian mempunyai ilmu, maka kabarkan kepada kami tentang kami dan Muhammad. Maka keduanya bertanya, ada apa kalian dengan Muhammad? Mereka menjawab, kami biasa menyambung tali silaturahim, menyembelih onta yang gemuk, memberi minum air yang dicampur susu, membebaskan tawanan dan memberi minum jamaah haji, sedangkan Muhammad adalah orang yang terputus. Dia memutuskan ikatan kekeluargaan dengan kami, pengikutnya adalah para pembegal jamaah haji dari Ghifar. Kami yang lebih baik atau Muhammad?
Maka mereka berdua menjawab, kalian lebih baik dan lebih benar jalannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Orang-orang Yahudi sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki ilmu, dan dijelaskan secara jelas dalam kitab mereka bahwasanya nabi yang terakhir itu adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu, mereka bisa bedakan bahwasanya yang lebih baik, yang lebih benar jalannya adalah nabi dan para pengikutnya, bukan orang-orang musyrik. Tapi karena mereka ini ingin mengambil hatinya orang-orang musyrik Mekah, maka mereka berdusta. Mereka mengatakan bahwasanya kalian adalah yang lebih baik daripada Muhammad. Ini menjelaskan kepada kita agar kita berhati-hati bahwasanya ilmu itu tidak mesti membuat seorang bisa selamat. Justru dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu bisa menjerumuskannya dalam kesesatan, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu, tapi ilmunya malah membuat mereka semakin tersesat dan mereka menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdub, ya, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa jalannya orang-orang yang dimurkai? Yaitu orang-orang Yahudi, yang mana mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Oleh karenanya ilmu itu akan semakin terpuji bila diamalkan, dan membuat orang semakin tercela bila punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ini sebagai pelajaran bagi kita agar jangan sampai kita meniru orang-orang Yahudi yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Justru mereka melakukan mudahanah. Mudahanah itu adalah cara untuk mengambil hati seseorang dengan membenarkan kebatilan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi, dia benarkan pernyataan orang Yahudi bahwasanya orang Yahudi, orang musyrik Mekah itu lebih baik daripada orang-orang yang beriman, padahal dia tahu orang beriman itu lebih lebih baik. Tapi karena ingin mengambil hati, maka dia membenarkan kebatilan. Ini namanya mudahana, dilarang dalam agama kita. Mudahana itu diantara contohnya, misalkan ada orang minum khamar, kemudian kita duduk di situ, kita ingin dakwahi mereka, kemudian kita ditanya sama dia, Pak Ustadz, ini hukumnya gimana ini Pak Ustadz, halal atau haram? Kalau mengatakan haram, langsung ditendang, benar nggak Pak? Wah, Ustadz ini keras, dikit-dikit ngomong haram. Maka Ustadz ini cari cara, gimana caranya? Maka Ustadz ini mengatakan, oh itu halal. Sini, saya coba, saya minum dulu ya. Supaya Supaya mengambil hati mereka. Maka ini tidak diperbolehkan. Ini namanya mudahana. Yang dibenarkan dalam agama kita adalah mudarrah. Mudarrah itu yaitu menunda untuk menjelaskan. Misalkan ada orang-orang lagi minum khamar, ya, dia ketika ingin dakwahi mereka tidak langsung masuk ke pembahasan tentang khamar itu haram, khamar itu begini enggak, tapi dia berusaha mengambil hati mereka dengan cara yang lain. Dakwah seputar apa dulu ya, berusaha untuk mengambil hatinya, kemudian setelah itu baru dijelaskan tentang hukum khamar. Ini yang dibenarkan, ini namanya mudarrah, bukan mudahana. Mudahana itu langsung membenarkan kebatilan dengan tujuan mengambil hati mereka. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang berikutnya, dalil yang ketiga, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-60. Kalau tadi dalil yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 51. Dalil yang ketiga surat Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika masubatan indallah man la'anahullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Jadi ayat ini
menjelaskan tentang orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sombong, ya. Mereka merasa diri mereka yang paling mulia, mereka merasa diri mereka yang paling suci, sehingga disebutkan bahwasanya mereka mengaku bahwasanya mereka adalah Sya'bullahi al-Mukhtar, yaitu suku yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, suku yang terpilih. Dan bahkan mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah suku yang mulia, dan selain Yahudi itu adalah hewan. Jadi selain Yahudi apa? Hewan yang diciptakan untuk melayani orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini ya, mereka merasa sombong, merasa bersih, suci, sehingga ditantang ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah. Wahai orang-orang Yahudi, apabila kalian mengaku bahwasanya kalian adalah kekasih-kekasih Allah, fatamannaul maut in kuntum shadiqin, maka minta mati kepada Allah bila kalian adalah orang-orang yang jujur. Artinya kalau kalian adalah kekasih-kekasih Allah, pilihan ya Allah Subhanahu wa taala, ya suku terpilih, kekasih-kekasih Allah, sudah minta mati saja supaya cepat-cepat masuk surga. Nggak usah lagi susah-susah hidup di dunia ini ya. Jadi miskin, ada nggak Yahudi yang miskin? Ya hidup di dunia ini susah, udah cepat mati aja supaya segera mendapatkan apa? Kenikmatan. Karena orang itu kalau dia benar-benar beriman, ketika meninggal dunia masuk ke dalam kubur sudah mulai mendapatkan apa? Nikmat kubur. Ya setiap pagi dilihatkan surga, kuburannya dilapangkan, tidak ada kesusahan. Beda dengan hidup ketika di dunia. Kalau orang-orang yang beriman ketika hidup di dunia ya terkadang merasakan apa? Susah. Kadang sakit, ya sakitnya parah. Ada lagi di anggota keluarga yang sakit, belum lagi hidupnya miskin, rumahnya bocor, ya segala macam dengan apa? Kesulitan. Sehingga kalau dengan meninggal dunia akan apa? Cepat mendapatkan gantinya, yaitu dengan mendapatkan kenikmatan di alam kubur, kemudian setelah itu nanti dimasukkan ke dalam surga. Nah, orang-orang Yahudi ini ditantang, kalau seandainya kalian benar-benar pilihan Allah, kekasih Allah, maka cepat mati saja daripada hidup lama di dunia. Tapi mereka tidak mau mati. Mereka tidak mau mati karena mereka merasa mereka banyak dosa. Padahal mereka di sini disebutkan sudah meyakini bahwasanya mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi tetap saja mereka tidak mau mati. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dalil yang ketiga itu menjelaskan tentang orang-orang Yahudi yang mana mereka merasa suci, merasa bersih, merasa merupakan ya suku terpilih, ya kekasih Allah, sehingga mereka suka mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suka menghina para sahabat. Maka di ayat yang sebelumnya di surat Al-Maidah ayat yang ke-59 disebutkan, Qul ya ahlal kitab hal tangkimuna minna illa an amana billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun. Katakanlah hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah? Yang ini maksudnya adalah para sahabat. Apakah kamu memandang kami ini salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang fasik. Jadi mereka orang-orang Yahudi yang merasa bersih, yang merasa suci, suka menghina para sahabat. Ya, suka menghina para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ini mengatakan, mereka yang merasa bersih, mereka yang merasa suci, lihat bagaimana kondisi nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka itu kata Allah mala'anahullah. Ada yang dikutuk, dilaknat, wa ghadiba alaih, dan juga Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala kutuk, ya Allah Subhanahu wa taala rubah mereka menjadi apa? Kera dan babi. Paham ini Pak ayatnya ya? Jadi mereka yang merasa suci, merasa bersih ternyata dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana nenek moyang mereka. Kalau suci kenapa Allah Subhanahu wa taala laknat? Kenapa Allah murka? Dan juga kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kera dan babi? Kenapa mereka ini dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi? Karena kesalahan mereka.
sebagaimana kisah yang mungkin sudah antum sering dengar, yaitu karena mereka pada awalnya dilarang untuk berburu atau mencari ikan pada hari Sabtu. Jadi nggak boleh nyari ikan pada hari Sabtu. Tapi kalau hari Sabtu ikan itu apa? Muncul, ya. Mungkin ngejek-ngejek mereka, ayo tangkap ya. Tapi mereka dihalang, nggak boleh. Syariat mereka nggak boleh nangkap ikan hari Sabtu. Tapi kalau hari-hari yang lain, Ahad, Senin, Selasa sampai Jumat, ikan nggak pernah apa? Muncul. Maka akhirnya mereka cari cara, bagaimana cara bisa menangkap ikan pada hari Sabtu tapi bukan hari Sabtu. Maka pada hari Jumat mereka pasang perangkap, ya, pasang perangkap, sehingga pada hari Sabtu ikan-ikan datang masuk ke dalam apa? Perangkap. Kemudian nanti ditangkapnya, diambilnya hari Ahad, ya. Ini salah atau tidak, Pak? Salah atau tidak? Benar atau tidak ini perlakuan mereka? Mereka orang-orang Yahudi ini pintar-pintar, ya, sehingga kalau kita debat sama mereka bisa kalah kita, ya. Kalau misalkan kita debat sama mereka, kamu tuh salah, maka mereka mengatakan di mana salahnya? Coba di mana salahnya, Pak? Ngambil ikan hari Sabtu atau tidak dia? Enggak, ya kan? Di mana salahnya kira-kira? Bisa nggak antum bantah? Mana salahnya? Ya, salah di niat, salah di niatnya. Karena perbuatan mereka ini abu-abu, artinya tidak begitu terlihat kesalahannya dan juga tidak begitu terlihat kebenarannya, maka sebagian ulama mengatakan mereka dirubah menjadi kera. Karena kera itu juga apa? Mirip-mirip dengan manusia. Benar nggak, Pak? Ya, kera itu mirip-mirip sama manusia. Ya, akhirnya mereka dirubah menjadi kera, ya, karena mirip-mirip dengan manusia. Sebagaimana kesalahan yang mereka kerjakan juga apa? Mirip-mirip dengan kebenaran. Jadi tidak bisa dilihat salah, juga tidak terlihat sebagai apa? Kebenaran, mirip-mirip. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala ini adalah perbuatan yang salah. Ya, salah mereka adalah di niat. Karena niat mereka itu adalah nangkap ikan hari Sabtu. Meskipun mereka mulai nangkapnya hari Jumat, tapi niat mereka adalah menangkap ikan-ikan tersebut pada hari Sabtu, sehingga Allah Subhanahu wa taala rubah mereka menjadi kera-kera dan babi. Dan disebutkan dalam riwayat yang dijadikan kera itu adalah anak-anak mudanya, dan yang dijadikan babi itu siapa? Orang-orang tuanya. Dan disebutkan pula dalam riwayat bahwasanya kera-kera dan babi-babi ini tidak memiliki keturunan. Artinya babi-babi yang ada sekarang, kera-kera yang ada sekarang itu bukan apa? Keturunan ya dari orang-orang Yahudi yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu adalah kebenaran, yaitu ketika ada orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ini mengucapkan kepada Nabi salam, tapi salamnya itu bukan salam, tapi mirip dengan apa? Salam, yaitu apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau assalamualaikum artinya bagus, keselamatan untuk kalian. Tapi kalau assalamualaikum artinya adalah cepat-cepat matilah engkau wahai Muhammad. Maka dijawab oleh Nabi waalaikum. Tapi Aisyah radhiyallahu anha menjawabnya tidak demikian. Aisyah radhiyallahu anha menjawabnya ya dengan mengatakan assalamualaikum ya ikhwanal qiradata wal khanazir wa la'natullah wa ghadibuh ya wa ghadabuhu. Aisyah menjawabnya dengan apa? Assalamualaikum, cepat-cepat mati juga engkau wahai orang-orang Yahudi, wahai kerabatnya kera dan babi. Ya, Aisyah menjawab demikian, wahai kerabatnya kera dan babi yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan Aisyah ini benar ya, karena benar mereka terbukti ya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera dan babi. Hanya saja caranya Aisyah yang salah, yaitu kasar, keras ya kepada orang-orang Yahudi. Karena kita diperintahkan ketika berdakwah itu dengan penuh apa? Kelembutan. Makanya Aisyah ditegur oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan, apakah engkau tidak dengar wahai Rasul
bahwasanya mereka mengatakan kepadamu itu assalamualaikum, cepat-cepat mati engkau wahai Muhammad. Kata Nabi SAW, sudah aku jawab. Nabi hanya mengatakan apa? Waalaikum, dan kalian juga semoga cepat mati. Jadi Nabi SAW ya berdakwah dengan lemah lembut, ya, menegur istrinya yang kasar, yang keras. Meskipun apa yang diucapkan oleh Aisyah itu adalah apa? Benar, tapi caranya yang salah, maka ditegur oleh Nabi SAW. Sisi pendalilannya dari ayat ini apa? Yaitu disebutkan di antara perbuatan dari orang-orang yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi itu apa? Wa abadat tauhid, yaitu mereka juga adalah para penyembah berhala. Karena orang-orang Yahudi itu ada di antara mereka, atau mereka ini adalah menyembah berhala, maka pasti ada dari kaum muslimin yang akan apa? Menirunya. Paham ya Pak ya sisi pendalilannya? Bahwasanya perbuatan orang-orang Yahudi itu apa? Wa abadat tauhid, menyembah berhala. Karena mereka orang-orang Yahudi perbuatannya adalah menyembah berhala, maka pasti ada dari kaum muslimin yang apa? Yang menirunya, yaitu juga ikut menyembah kepada berhala. Taib jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang berikutnya yang keempat yaitu surat Al-Kahfi ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Ayat ini bercerita tentang Ashabul Kahfi, yang mana mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang jumlahnya hanya sedikit, sekitar 7 orang, sedangkan mayoritas dari orang-orang negerinya dan pemimpinnya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sehingga mereka ya dikejar-kejar, ingin dihukum, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan syariat jihad kepada mereka karena tidak mungkin 7 orang melawan jumlah yang berkali-kali lipat banyaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk masuk ke dalam goa. Fa'wu ilal kahfi, masuklah kalian ke dalam goa. Ketika mereka berada dalam goa, maka mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama, Pak? 309 tahun, ya. Kalau menurut kalender itu 300 tahun. Tapi kalau dikonversikan ke kalender Hijriah menjadi 309 tahun. Mereka tertidur sampai 309 tahun. Kemudian mereka terbangun. Bangun-bangun sudah lapar sekali. Ya, namanya 300 tahun nggak makan pasti apa? Lapar. Tapi mereka hanya menyangka tidur cuma setengah hari, bahkan cuma ya separuh hari. Ya, ada yang mengira tidurnya itu dari pagi sampai sore, ada yang mengira cuma pagi sampai siang, artinya cuma setengah hari. Padahal tidurnya itu sangat lama. Akhirnya karena mereka kelaparan, maka ada yang keluar, ya, diutus untuk keluar. Ketika keluar melihat gedung-gedung sudah banyak yang berubah, orang-orang yang sudah banyak yang ya berubah semua lah gedung-gedungnya, ya. Karena sudah sekitar 300 tahun, ya, 309 tahun, banyak yang berubah. Ketika beli dibayar dengan uang apa? Uang kuno. Ya, kemudian setelah itu akhirnya menjadi buah bibir. Oh ya, ini sepertinya ini orang yang dulu apa? Dikejar-kejar sama penguasa yang dulu. Kemudian mereka sembunyi di goa. Akhirnya dicari. Ya, ketemulah. Ketika mereka ditemukan, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya tentang kisah ini ingin menjelaskan juga bahwasanya kebangkitan itu sangat apa? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditidurkan selama 309 tahun, ya, tapi kemudian mudah dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkatnya, orang-orang berselisih ingin membangun apa? Tempat ibadah di mana mereka meninggal dunia. Jadi orang-orang berselisih, sebagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida.
Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Jadi sisi pendalilannya di mana? Sisi pendalilannya adalah bahwasanya ini adalah perbuatan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani, kebiasaan mereka itu adalah membangun tempat ibadah di atas kuburannya orang-orang soleh. Ini kebiasaan orang-orang Nasrani. Sebagaimana ini dikuatkan dalam hadis yang sudah pernah kita bacakan, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Ummu Habibah dan Ummu Salamah hijrah ke Habasyah. Habasyah itu apa? Ethiopia ya. Di situ negerinya orang-orang Nasrani. Rajanya siapa? Najasyi ya. Najasyi orang Nasrani. Jadi itu negara Nasrani. Maka kata Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang gereja-gereja yang mereka lihat di Habasyah. Di dalamnya itu terdapat gambar-gambar ya yang mereka ceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menjawab, Inna ulaika idza kana fihimur rajulus shalih famat banau ala qabrihi masjidah. Sesungguhnya mereka orang-orang Nasrani itu apabila ada orang soleh yang meninggal, maka mereka akan bangun apa? Tempat ibadah di atas kuburannya. Karena ini adalah perbuatan Nasrani, ya. Paham ya Pak ya? Ini orang-orang Nasrani yang ingin membangun apa? Tempat ibadah di atas kuburannya Ashabul Kahfi. Karena mereka orang-orang Nasrani itu kebiasaannya adalah membangun tempat ibadah di atas kuburan orang soleh, maka ini pun ditiru oleh siapa? Sebagian kaum muslimin sampai sekarang ya, sampai sekarang kalau ada kiai atau wali meninggal, maka kuburannya dijadikan tempat ibadah. Sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan, kuburan dijadikan tempat ibadah itu ada dua. Yang pertama dibangun masjid, ada bangunannya. Yang kedua apa? Yaitu dijadikan tempat ibadah meskipun tidak ada bangunannya. Orang-orang baca Quran di situ, orang-orang apa? Salat di situ. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang menjadi permasalahan, sebagian orang menjadikan ayat ini justru sebagai penguat perbuatan mereka. Paham ya Pak ya? Jadi dengan ayat ini mereka justru apa? Berdalil bahwasanya nggak masalah bangun apa? Masjid di atas kuburan, karena disebutkan di dalam apa? Al-Quran surat Al-Kahfi ini. Kira-kira kalau antum di debat demikian jawabnya gimana Pak? Ada kok di dalam Al-Quran suruh apa? Bangun masjid di atas kuburan. Maka cara membantahnya adalah di sini ayat Allah Subhanahu wa taala tidak sedang memuji perbuatan mereka. Justru di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan mereka. Kenapa? Dari mana kita tahu bahwasanya ini adalah perbuatan yang dicela? Karena perbuatan ini disandarkan kepada para penguasa. Karena disebutkan setiap Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penguasa ya di dalam Al-Qur'an, itu adalah tujuannya untuk apa? Mencela. Oleh karenanya tidak ada pengikut para nabi itu dari apa? Penguasa. Jadi banyak dalam Al-Quran itu ketika disebutkan penguasa, yaitu sebagai bentuk apa? Celaan kepada mereka. Di antaranya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 75, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya. Pemuka-pemuka yang apa? Menyombongkan diri. Kemudian dalam surat Al-A'raf 66, qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumi. Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata. Pemuka-pemuka yang apa? Yang kafir. Sehingga ayat ini ya bukan sebagai pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan mereka yang membangun masjid di atas kuburan, tapi Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan mereka. Dalil yang terakhir panjang, mau dijelaskan sekarang atau pertanyaan? Lanjut atau cukup Pak? Cukup ya. Insya Allah dilanjutkan pada
pertemuan yang akan datang. Nanti kalau dilanjutkan nggak ada sesi tanya jawab nanti. Tapi ini saja yang bisa disampaikan karena hadis yang terakhir cukup panjang, supaya tidak terburu-buru dalam menjelaskan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Masalah kuburan, saya pernah mengunjungi itu ada bersatu kuburan itu antara kuburan muslim dan non muslim. Ini gimana, Ustaz? Apakah doa kita dijabah di sana atau tidak? Karena kan berbeda kuburan, Ustaz. Wallahu ta'ala alam, ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ziarah kubur, ya, ziarah kubur itu kan tujuannya dua, untuk mengingat akhirat dan untuk apa? Mendoakan. Kalau untuk mengingat akhirat, maka boleh kita menziarahi kuburan orang apa? Orang kafir. Kita boleh ziarah ke kuburan mereka. Tapi untuk mendoakan, maka khusus untuk kaum muslimin. Tapi yang menjadi permasalahan, ini kuburannya apa? Satu, ya, satu perkuburan. Wallahu ta'ala alam, yang mungkin bagusnya dipindahkan, tapi kalau tidak, ya kita niatkan saja doa yang kita panjatkan ini untuk mereka yang beriman, ya, untuk mereka yang beriman, karena mereka jadi satu lahan. Tapi kalau bisa, ya bisa dipindahkan, maka itu jauh lebih baik. Tapi kalau misalkan tidak, ya kita niatkan bahwasanya doa kita ini kita tujukan untuk orang-orang yang beriman yang meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bahaskan mengenai orang Nasrani membangun tempat ibadah di atas kuburan orang-orang soleh mereka gitu. Kalau di sini malah sepertinya saya lihat fenomena terbalik, Ustaz. Menguburkan orang-orang soleh mereka di dalam masjid gitu. Nah ini apakah sama atau beda? Orang-orang solehnya siapa? Ya orang solehnya orang Islam gitu. Orang Kristen. Orang Islam. Saat ini kan orang beriman. Gitu. Justru menguburkan orang-orang solehnya mereka di dalam masjid gitu, atau di lingkungan masjid gitu. Ini apakah sama atau berbeda? Ya, ini ya sama saja, ya. Jadi perbuatan menguburkan orang soleh di masjid atau menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid, ya ini perbuatan daripada orang Nasrani awalnya, yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin sampai saat ini. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, bahwasanya perbuatan sihir itu ciri khas dari siapa? Orang-orang Yahudi. Tapi yang melestarikannya di negeri kita siapa? Orang-orang Islam. Sama dengan apa? Menguburkan orang-orang soleh. Mungkin kita hampir tidak dapati, ya, ada orang Nasrani yang meninggal, kemudian orang solehnya atau pendetanya dibangunkan apa? Tempat ibadah di sana. Ada nggak, Pak, gereja yang ada kuburannya? Mungkin hampir-hampir tidak kita temukan, ya, hampir-hampir tidak kita temukan. Justru yang melestarikan perbuatan mereka ini siapa? Kaum muslimin, yaitu dengan membangun masjid atau tempat ibadah di atas kuburan orang-orang soleh, atau memasukkan atau menguburkan orang soleh di dalam masjid, ya. Kalau menguburkan orang soleh di dalam masjid ini, kalau dalam syariat kita justru apa? Yang benarnya kuburan ini harus dipindahkan, ya, harus apa? Dipindahkan. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan mereka, ya susah, ya, sehingga kalau misalkan benar-benar kuburannya ada di dalam masjid, ya bahkan di tempat sujud, maka kita tidak boleh untuk sholat di masjid tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana itu sholat di masjid yang dimana di dalamnya ada kuburannya? Namun kita tidak tahu kalau saat sholat itu ternyata masjid itu ada kuburannya. Terus setelah selesai sholat, kita tahu dari lingkungan itu ternyata ibadahnya ada kuburannya. Apakah harus diulang atau bagaimana? Ya, wallahu ta'ala alam. Kalau kita baru tahu, ya, setelah selesai sholat, maka tidak perlu mengulang sholat. Jadi kalau kita baru
tahu setelah selesai, maka tidak perlu untuk mengulang salat. Wallahu taala alam. Ini kuburannya ada masjidnya atau bukan, Pak? Nggak ada. Ya, kalau tidak ada masjidnya, ya maka tidak masalah, ya tidak masalah. Nggak usah dipagar. Ya nggak usah dipagar juga tidak mengapa. Kalau dipagar juga lebih bagus, ya supaya untuk membatasi areal kuburan. Tapi kalau tidak dibatas juga tidak masalah. Yang menjadi masalah kalau ada kuburan kemudian ada masjidnya. Tapi kalau itu memang area kuburan, ya maka tidak masalah mau dipagar atau tidak, ya. Justru dengan tidak dipagar itu mungkin lebih baik, dengan orang-orang ketika lewat di situ bisa apa? Bisa melihat kuburan secara langsung, ya, sehingga mereka ingat akhirat, bukan ingat hantu, ya Pak, ya. Ingat hantu yang bahaya, malah apa? Rusak akidahnya. Mudah-mudahan dengan melihat kuburan itu menjadi apa? Ingat akhirat, ingat mati, sehingga menjadi lebih baik. Wallahu taala alam. Waalaikumsalam. Ini bagus ya ketika misalkan ada yayasan yang menyiapkan tanah untuk apa? Perkuburan. Kemudian kita disuruh apa? Iuran, yang membeli tanah itu, ya supaya nantinya suatu saat kita akan dikuburkan di kuburan tersebut. Begitu Pak ya maksudnya? Ya. Ini perkara yang bagus ya, perkara yang bagus supaya nanti ketika meninggal dunia proses kita ketika dikafani dan dikuburkan itu bisa berjalan dengan cepatnya. Sebagaimana sudah kita singgung, kalau misalkan kita pendatang kemudian meninggal dunia, itu kan repot, mau dikuburkan di mana? Mau dikuburkan di tanah ini nggak boleh, di kelurahan ini nggak boleh. Akhirnya terhambat lama proses apa? Penguburannya. Kalau ada yang menyediakan ya, ini kuburan kaum muslimin, ya nanti kalau meninggal dikuburkan di situ, ya, maka ini jauh lebih bagus. Ya kita bayar, Di Jogja itu ada, ya, di pondok saya itu ada yang seperti itu. Ini tanah sudah iuran ya, dibeli untuk kuburan ya kaum muslimin, terutama orang-orang pondok. Karena orang-orang pondok banyak apa? Pendatang. Ya mereka juga ustadz-ustadznya ini kan juga para pendatang, berharap kalau misalkan nanti meninggal dikuburkan di situ. Akhirnya karena santri banyak, terus kemudian juga banyak yang meninggal, akhirnya dikuburkan di situ. Yang bayar tanahnya malah belum apa? Meninggal. Yang punya tanah belum meninggal. Yang dikuburkan di situ ya banyak para pendatang, yaitu dari para santri. Jadi ini adalah perbuatan yang bagus ya, sehingga nantinya kita bisa dikuburkan di situ, dan justru juga mungkin bisa memudahkan proses bagi orang-orang yang nggak punya apa kependudukan di Jakarta, misalkan bisa meninggal dikuburkan di sana saja. Itu dari kaum muslimin yang mereka adalah hatinya baik ya, mereka yang bayarkan, tapi apa disediakan untuk orang yang lain juga, meskipun nantinya kalau meninggal juga dikuburkan di situ ya. Wallahu taala alam. Waalaikumsalam. Mau menanyakan, saya pernah kemarin ya Ustaz ya, itu ada satu masjid namanya Masjid Jin di Dampit. Masjidnya megah sekali kan, di situ banyak sekali dikunjungi orang. Cuman sebenarnya itu saya juga bingung apakah itu
masjid itu punya aliran apa atau apa, jadi yang jelas tampak aneh juga. Jadi dari ada kuburan yang dikasih penerangan, dikasih semacam kayak tenda gitu. Itu sebenarnya kalau di daerah di negara itu aliran apa itu Pak? Wallahu a'lam Pak kalau itu Pak. Saya nggak tahu itu aliran apa ya. Dan tujuannya apa membangun masjid seperti itu. Saya juga pernah dengar cerita yang sama ya. Tapi daerahnya Banyuwangi. Jadi masjidnya itu ya masjid jin juga ya namanya ya. Tapi dijadikan untuk pariwisata ya. Jadi bisa jadi tujuan mereka adalah untuk apa? Pariwisata supaya orang-orang datang, foto-foto di sana, dibuat masjidnya cantik. Ya, jadi masjid itu hilang tujuannya. Padahal tujuan bangun masjid apa? Untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau untuk aliran-aliran apa? Ya wallahu a'lam. Saya kurang tahu. Waalaikumsalam. Saya sempat bicara dengan para penganut kubur itu Ustaz, yang sesuai dengan judul Ustaz. Itu alasannya mereka kuburan itu lain dan bukan bertawasul gitu, karena dia tetap mengakui bahwa ya tetap ditanya sama Allah cuman melalui jalur si orang yang di dalam kubur seperti itu. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua sekarang lagi hits juga nih Ustaz mengenai selawat Ustaz. Ketika ada orang Islam punya hajat itu misalnya mau punya mobil, mau punya motor gitu, udah selawatin aja gitu. Nah itu fenomena seperti ini mungkin ada masukan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang mereka yang berangkat ke kubur, apa tujuan mereka? Kalau kita tanya semuanya, pasti jawabannya itu juga banyak, beraneka ragam. Ada yang tujuannya mungkin cuma jalan-jalan, ikut-ikutan. Ada yang tujuannya ya tadi tawasul, menjadikan apa? Perantara ya orang soleh yang sudah meninggal dunia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bahkan bisa jadi ada di antara mereka yang benar-benar apa? Meminta kepada penghuni kubur. Jadi bukan hanya menjadikan tawasul atau perantara, tapi mereka justru apa? Benar-benar minta kepada penghuni kuburnya, yaitu kenyataannya. Jadi bukan hanya menjadikan tawasul, tapi ada di antara mereka yang benar-benar meminta kepada penghuni kuburnya. Kemudian yang kedua tentang ya, salawatin aja kalau mau punya rumah, punya mobil gitu Pak ya. Salawat entah berapa kali ya. Kalau mau punya mobil, mau punya rumah ya kerja ya, bukan salawatan terus. Kalau salawat sampai berapa kali tetap saja kalau nggak kerja nggak akan punya mobil. Benar nggak Pak? Kalau mau punya mobil ya kerja, diiringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar dan penuh adab adalah pertama dengan menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara. Kita mau diberi rizki yang banyak ya kita berdoa ya Razzaq, ya Karim, urzukni, berikan rizki kepadaku. Dan juga ketika seorang itu berdoa dia awali dengan salawat, ya bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adab dalam berdoa ya dia jadikan nama Allah sebagai perantara, kemudian juga ada di dalamnya apa? Memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setelah itu minta hajat. Jadi bukan hanya dengan salawat. Kalau dengan salawat saja ya Allah Subhanahu Wa Taala hanya memberikan pahala apa? Salawat. Hajatnya belum apa? Belum terpenuhi. Kalau dia berdoa kan jelas dia mintanya apa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya tadi di antara adab berdoa adalah dengan bersalawat pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Cukup ya Pak ya? Ya, demikian saja kajian kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan bila ada salahnya itu datangnya dari kebodohan saya dan juga dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.